Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kali ini kita akan menanggapi video dari ulasan dari Dondi Tan soal presentasi dari Sekolah Tinggi Teologi Nias yang diduga melakukan penistaan. Kalau menurut saya metode yang dilakukan oleh oknum pengajar dari STT Nias menggunakan metode cocokmologi. Saya sendiri tidak setuju dengan cara-cara seperti itu. Seharusnya mempelajari agama lain untuk mengetahui bagaimana keyakinan dan yang diajarkan. Kalau ilmu cocoklogi lebih kepada spekulasi daripada data akademis. Sama persis dengan yang dilakukan para ustadz berikut. Tanggal 25 Desember sebagai hari Natal. Dari mana dia membawa tanggal 25 Desember hari Natal? Maka pinter sekali Paulus ini membawa agama ini ke Roma pada tanggal 25 Desember, diikut sertakan hari raya mereka, Sun God. Sunnya itu S-U-N. S-U-N itu sunnya sun matahari. Pinter dia. Dia juga ikut serta. Cuma U-nya ditutup atasnya. Jadi huruf O. Ini sun. Nah, kalau ini sun matahari ditutup jadi sun itu anak laki-laki, G kecil itu dewa, tapi kalau G besar itu Tuhan. Kita lihat, yang satu yang tali pendek dipasang di jidat. Oh, Pak Center. Ah, itu. Nah, Ka'bah muter 7 kali. Sekali lagi pelan-pelan. Ka'bah muternya 7 kali. Tawaf. Oke. Ilmu cocoklogi sering dipakai oleh baik oknum Kristen maupun Islam. Kali ini kita akan menanggapi pernyataan Dondi Tan dan Julius saat membahas materi dari STT Nias. Oh, boleh. Oke. Sekarang, tapi maksud saya gini, kita kan nggak pernah melakukan misi Islamisasi terhadap orang yang sudah beragama. Betul. Kalau yang saya lakukan, saya menerima tamu orang di sini, datang konsultasi, ada yang mau foto Bible, ada yang mau ngecek ayat segala macam. Setelah diskusi sama saya beberapa jam, mereka menyatakan diri mau masuk agama Islam. Apa itu itu bisa disebut sebagai Islamisasi? Lu kasih teh kok soalnya, kasih teh sama kue. Oh, berarti tehisasi dong. Islamisasi dong. Kalau mereka kan Indomisasi. Oh, Indomisasi. Lah, artinya mereka datang sendiri ke sini, bukan saya mendatangi mereka door to door, ketok-ketok pintu rumah orang Kristen, enggak, bukan begitu. Tapi kalau Kristen kan melakukan hal itu. Iya, bagi brosur. Nah, evangelisasi jalan. Apalagi kalau misalnya ada bencana alam. Wih, paling kencang. Bencana alam, oke. Kalau mereka hanya membantu, nggak ada masalah. Tapi setelah membantu, memberikan bantuan, terus bikin acara-acara penghiburan, kebaktian, lagu-lagunya lagu-lagu rohani mereka. Nah, itu kan sudah melanggar, artinya sudah mengajak orang masuk agama mereka gitu. Menawarkan, ya. Jadi saya klarifikasi di sini, Islam juga agama misi, tapi kita tahu aturan. Kita tidak mencoba mengajak orang yang sudah beragama atau kelompok orang yang sudah beragama untuk masuk ke dalam agama Islam. Yang kita lakukan, dai-dai kita yang ke daerah-daerah terpencil itu menyasar kepada orang-orang atau kelompok orang yang belum beragama. Kristen pun boleh begitu, silakan. Ya. Barusan Dondi Tan katakan bahwa Islam tahu aturan, di mana para dai-dainya berdakwah hanya kepada mereka yang belum beragama, dan tidak pernah mengajak orang masuk agama Islam. Pertanyaan kita adalah, apakah benar demikian? Mari kita tanya Dondi Tan sendiri. Bagaimana cara dakwah yang benar? Setelah ini kan sudah menjadi Muslim, kita dakwah sama-sama. Insya Allah. Kita ajak, kita ajak ya siapa saja yang mendengar dakwah kita, baik itu yang Muslim maupun yang non Muslim, untuk kembali ke Islam. Itu aja sebenarnya sih. Flashback. Mengajak orang yang sudah beragama. Kalau orang yang belum beragama boleh-boleh saja. Tapi kalau yang sudah beragama itu dilarang. Barusan Dondi Tan sendiri yang mengatakan, kita mengajak orang, baik yang Muslim dan non-Muslim untuk kembali ke Islam. Bukankah ini bertentangan dengan pernyataan dia yang tadi? Non-Muslim itu artinya orang di luar Islam, bisa Kristen atau agama lain. Tadi katanya ikut aturan, supaya tidak berdakwah ke orang yang sudah beragama. Kita pindah ke pernyataan dia yang lain, yang katanya dai-dai mereka pergi ke pelosok untuk berdakwah kepada orang yang belum beragama saja.
Pertanyaan kita adalah, apakah orang NTT belum beragama? Sehingga Ustadz Nababan perlu datang ke sana untuk berdakwah. Berikut kesaksian Ustadz Nababan sendiri. Subhanallah. Maka berdakwah itu dengan ilmu. Orang siapa? Orang yang intelektual tadi didakwah ke ilmu. Pakai konsep. Baru yang kedua apa? Wal mau'idhu al-hasanah. Apa ini? Oh, dia butuh contoh-contoh yang konkret. Antum dakwahi orang-orang di kampung sana yang tidak sekolah pakai ilmu. Tadi, tidak masuk akal dia itu. Ditolak sama dia. Kenapa? Tidak sekolah dia. Tapi kalau datang bawa sembako, diterima sama dia. Nah, saya dakwah dokter ke NTT. Rame-rame orang tua di sana menyerahkan ke saya anaknya untuk diislamkan. Ayah ibunya Katolik, anaknya disuruh masuk Islam. Kenapa? Karena metode dakwah saya mengikuti Quran tadi. Oh, dulu waktu di Kristen begitu juga caranya. Cuma saya pindahkan ke Islam. Bagus itu. Saya pergi ke NTT itu bawa menteng banyak saya uang. Saya kalau ke NTT bawa uang banyak saya. Karena saya suka nolong orang-orang di sana. Oh, tidak ada air, saya bangunkan dia sarana air. Oh, Islam begitu ya? Iya. Islam itu agama yang kasih sayang. Jadi kalau kita menawarkan kepada seseorang harus ada buktinya. Kita katakan Islam agama yang kasih sayang. Buktinya mana? Ada orang susah dibantu. Itu Islam. Akhirnya berebut orang masuk Islam. Masya Allah. Subhanallah. Subhanallah. Saya tak dakwahi. Saya tidak ada ngajak-ngajak mereka kepada Islam. Tetapi orang tuanya nyerahkan ke saya. Maka semua pakai tertulis gitu kan. Nah, saya sambil berdakwah di sana itu kan bukan berdakwah bil lisan, tapi berdakwah dengan bilhal, dengan materi gitu. Saya suka bantu saudara-saudara kita yang tidak mampu di sana. Nah, flashback. Dan itu atas permintaan orang tuanya. Saya tak dakwahi. Saya tidak ada ngajak-ngajak mereka kepada Islam. Flashback. Nah, saya sambil berdakwah di sana itu kan bukan berdakwah bil lisan, tapi berdakwah dengan bilhal, dengan materi gitu. Saya suka bantu saudara-saudara kita yang tidak mampu di sana. Nah, jadi, menurut saya, jangan munafiklah jadi orang. Kalau berdakwah yang sudah beragama, bilang aja terus terang. Jangan menipu publik seakan-akan cuma orang Kristen yang mengajak orang lain masuk agamanya. Marilah kita saling ajak, yang penting jangan menggunakan kekerasan. Mengenai pembagian sembako, itu cuma metode saja. Bagaimana orang bisa menjanjikan surga pada orang lain, sementara kebutuhan jasmaninya saja kamu tidak penuhi. Dan cara ini juga ditiru oleh Ustadz Nababan, yang pergi ke NTT dengan uang banyak. Sekarang kita kembali ke PowerPoint. Nah, berarti kalau begini, pengajar materi Islamologi di STT berarti menafsirkan Quran surat Ali Imran ayat 55 ini menurut kacamata orang Kristen. Iya dong? Iya. Ini yang melanggar, melompat pagar, yang begini ya. Ini yang tidak boleh. Saya selama ini diwanti-wanti sama Majelis Ulama Indonesia ya, salah satu pimpinan Majelis Ulama Indonesia, supaya apa? Supaya kita tidak menafsirkan kitab suci orang, gitu. Barusan Dondita membaca slide yang dari STT Nias. Di sana dia temukan bahwa orang yang buat slide itu menafsirkan Quran menurut standar Kristen. Kalau menurut saya, apa yang dilakukan pembuat slide ini sudah salah. Karena dia menafsirkan kitab orang dengan kacamata agamanya. Pertanyaan kita adalah, emang cuma STT Nias melakukan hal seperti itu? Donditan dan konco-konconya sendiri juga pernah menafsirkan kitab orang hanya untuk membenarkan nabinya sudah dinubuatkan dalam Alkitab. Seperti pada video berikut. Oke. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Berarti Yesus belum bilang. Kan masih banyak yang mau disampaikan, tapi belum selesai. Belum bisa disampaikan pada saat itu. Nanti bukan aku yang punya hak. Yesus yang ngomong loh. Bukan aku yang punya hak. Yang punya hak itu nanti yang akan datang setelah aku. Menachem itu. Kata Menachem berhubungan dengan kata menachma yang tadi saya bilang. Baik. Menachma. Kita sudah dengarkan bersama bagaimana mereka mengutip Injil Yohanes untuk membenarkan nubuatan nabinya. Kalau itu tadi tingkat individu, berikut ini adalah organisasi resmi, yaitu Kementerian Agama, yang menafsirkan kitab suci Kristen dengan kacamata Islam. Ambillah Tuhan. Kita lihat di Quran. Kita lihat di Quran. Al-A'raf, ya, ayat 157.
ya. Tuhan ya Pak ya? Ya. Nah, Al-A'raf ayat 157 ya mengatakan bahwa nabimu ya Muhammad ya namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil. Sepakat? Ya. Nah, kita lihat tafsirnya. Di sini dikatakan bahwa dalam Yohanes 14 ayat 16, Yohanes 15 ayat 26 dan Yohanes 16 ayat 7 disebutkan nubuat Nabi Muhammad SAW sebagai berikut. Maka adapun apabila telah datang Perikletos yang aku telah mengutusnya kepadamu dari Bapa, Roh yang benar yang berasal dari Bapa, maka dia menjadi saksi bagiku, sedangkan kamu menjadi saksi sejak semula. Perkataan ini dalam bahasa Yunani artinya sama dengan Muhammad, benar? Ya. Oke, kita buka. Ya. Yohanes tadi, Yohanes berapa itu? Yohanes 14 ayat 16. 14 16. Nah, buka satu-satu dulu. Yohanes 14 ayatnya yang ke-16. Berat nih. Pegangan Pak. Aku, ya. Ini siapa ini Pak? Tuhan. Ya. Tuhan ya, aku ya. Ya. Oke. Lanjut Bang. Akan minta kepada Bapa. Siapa ini Bapa Pak? Bapak Tuhan. Oh, berarti sama-sama Tuhan. Tuhan minta ke Tuhan. Lanjut Bang. Loh. Ayo. Dan Tuhan akan memberikan kepadamu seorang Ini- Muhammad. Ini Ya, Alkitab. Perikletos Ini nih. Alkitab ya. Matius toh? Alkitab Pak. Ini Iya, Yohanes Alkitab 14 ayat 16 ini yang ada di sini nih. Nih, Maaf Yohanes Bang. 14 ayat Ya 16. kita sama-sama saling menghargai nih Bang. Cuman dalam Oh iya. dalam Ini saya Muslim hargai itu, banget ini tafsir ya, Bapak. Kita Saya kalau hargai untuk- banget. Luar Kalau biasa untuk ini tafsir ini. Alkitab itu kan bahasa Arab itu kan buku-buku yang langsung di apa yang diterbitkan anggaplah penerbitnya Tuhan toh. Jadinya kalau dia Ini Kemenak pakai Pak. Itu Kemenak pakai. Jadi kita lebih percaya ke Torahnya sih Pak. Kalau Torahnya nggak usah ngomong. Tapi kalau Itu- untuk Alkitabnya mungkin Itu karena Kemenak kita yang kan- menggunakan Alkitab, makanya Ya, nggak usah ngomong menghormati atau toleransi. mau kabar Dengarkan. atau apa Bang, cuman kan Ya kita nggak perlu Anda mengatakan bahwa toleransi atau menghormati. Alkitab kami aja kalian pakai untuk tafsiran, kita diem kok. Ya. Nggak apa-apa, pakai aja. Iya. Ini benar kan? Tertulis kan Yohanes 14 ayat 16. Jadi baik STT Nias dan Kemenak sama-sama mengutip kitab suci orang lain dan menafsirkan menurut kacamatanya sendiri. Begitu juga Bang Kei dan Dondi Tan tadi. Jadi menurut saya keduanya sudah lompat pagar, seperti kata Dondi Tan. Berikutnya, untuk menetapkan iman dan ajaran Kristen yang kita yakini dan Islamologi bukan untuk diyakini sebagai kebenaran yang hak, namun sebagai sarana untuk mendukung, perhatikan, namun sebagai sarana untuk mendukung apa? Tugas pekabaran Injil. Tugas Ini- ternyata itu. Nah, jadi gini, masalah Islamologi bukan diyakini sebagai kebenaran hak, buat mereka itu hak mereka, gitu loh. Ya, itu buat mereka silahkan. Namun sebagai sarana untuk mendukung tugas pekabaran Injil, berarti mereka belajar Islamologi memang digunakan untuk penginjilan. Ini ditulis ya. Iya. Ini saya nggak rubah loh nih. Ibaratnya kalau orang jualan sengaja bawa kecap kompetitor supaya membantu mendukung jualan kecap dia lebih gampang. Berarti omongan saya selama ini benar nggak? Kalau mereka belajar Islamologi itu tujuannya adalah untuk mengabarkan agama, menyebarkan agama mereka, mensiarkan agama mereka. Makanya belajar Islamologi. Ini bukti, gitu. Ini materi dari STT Nias tersebut. Kembali lagi Dondi Tan menampol dirinya sendiri. Kenapa Dondi Tan mempelajari Kristologi? Berikut jawab Dondi Tan. Nah, di dalam yayasan kami ini, kami menempuh jalur yang namanya dakwah Kristologi. Nah, apa itu Kristologi? Ada yang pernah dengar? Gini, Kristologi itu adalah salah satu cabang ilmu yang mempelajari tentang posisi kita mengenal dengan Nabi Isa alaihissalam, ya. Atau saudara-saudara kita yang Kristen mengenal dengan Yesus Kristus.
Jadi kristologi itu adalah salah satu cabang ilmu yang mempelajari tentang posisi Yesus Kristus atau Nabi Isa alaihissalam di dalam agama Kristen. Itu sebenarnya. Nah, untuk apa kita belajar kristologi? Pertama adalah untuk menguatkan iman kita, dan yang kedua adalah untuk membentengi akidah umat Islam. Barusan Dondi Tan katakan bahwa dia dan organisasinya melakukan dakwah kristologi untuk mencegah kemurtadan dan menguatkan iman saudara Muslim. Pertanyaan kita adalah apa bedanya dengan statement dari STT Nias tadi? STT Nias menggunakan Al-Quran untuk penginjilan. Meskipun cara ini saya tidak setuju. Dan organisasi Dondita menggunakan Alkitab untuk berdakwah. Buktinya bahwa Al-Quran benar, Nabi Isa tidak disalib. Apa? Tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya bangkai. Saya mau berdebat dengan para pendeta. Saya tidak pakai laptop atau pakai HP. Biar kata hitam tapi saya pintar. Bukti saya valid, bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya bangkai. Saya sengaja tidak jawab pertanyaan saat debat, karena itu strategi saya untuk Muslim yang protes. Kalian saja yang debat. Bukti saya valid, bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya bangkai. Saya sengaja tidak jawab pertanyaan saat debat, karena itu strategi saya untuk Muslim yang protes. Kalian saja yang debat. Bukti saya valid, bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya bangkai. Saya tidak pusing dengan Muslim yang marah-marah. Paparanmu mana? Yuk Muslim, jadi pintar yuk. Kita pakai otak yuk. Bukti saya valid, bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Saya valid, saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Bukti saya valid, bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Jadi dengan kata lain begini, kita mau bicara tentang historical Jesus dengan tema yang begitu luar biasa, dan Pak Kainama datang dengan hanya satu bukti. Buktinya adalah tidak ada bukti. Astaga naga. Kita pakai otak yuk. Yuk, yuk, yuk. Yuk, mau, ayo. Yuk, yuk, jangan tiba-tiba memalukan Islam. Paparanmu mana? Itu. Kok bisa nggak maparkan kayak gini? Itu. Yuk kita pakai ini yuk, yuk. Jangan kosong nih. Kalau diginin bunyi, klak 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 klak, kosong.